Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya, Bu. Ya, untuk sebelum memulai pelajaran, ketua kelas dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hakama wa imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga setelah doa tadi pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran. Amin Allahumma amin. Amin. Sebelumnya berangkat semua? Tidak. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama Cindy Hermawati, Hadirah. Ulfatul Ulia, Hadirah. Lulu Lihayatul, Hadirah. Naila, Hadirah. Selvi Emilia Putri, Hadirah. Mualizatul Imaniyah, Hadirah. Syifa, Hadirah. Lisa Zakira. Hadirah. Kenapa nggak berangkat? Sakit, Bu. Sakit. Ya, Bu. Terus Asfia Aulia, Hadirah. Indah Nur, Indah Amalia ya. Ya udah. Berarti cuma Lisa Zakira yang nggak berangkat ya. Ya, Bu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang kelima, yaitu yang sebelumnya materi apa? Makanan halal dan Ya, haram. ya. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bertemu pada pagi hari dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kali kedua kalinya sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli. Yang mana beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga diterima beliau dan menerima syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Ya, kita langsung masuk ke materi hari ini. Untuk materi hari ini yaitu tentang pembelajaran tentang toharoh. Kalian pasti sudah tahu ya apa yang disebut dengan toharoh. Insyaallah. Toharoh. Apa sih itu toharoh? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Toharoh sudah ngaji semua kan? Ya. Toharoh itu artinya, ayo ada yang tahu? Sesuci. Ya, ini dalam arti bahasa itu sesuci. Tapi dalam istilahnya itu apa? Sesuci? Ya, apa? Sesuci dari hadas dan Najis. dari hadas dan najis. Ya, ini secara istilah. Ini secara apa? Secara bahasa yaitu sesuci. Secara istilah yaitu sesuci dari hadas dan najis. Jadi toharoh di sini itu ada berapa? Ada dua. Satu suci dari hadas ya. Yang kedua suci dari Najis. najis. Hadas itu ada berapa sih? Dua. Hadas ada dua. Yang pertama hadas Kecil. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua Hadas hadas besar. besar. Ya. Di sini kita berbicara tentang toharoh atau suci.
kedua hadas kecil dan hadas besar. Untuk mensucikan hadas kecil kita harus melakukannya dengan berwudu. Pintar-pintar. Berwudu. Bicara tentang wudu. Fardunya wudu itu ada berapa sih? 6. Ada fardunya wudu ada 6. Yang pertama niatnya seperti apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niatnya itu dibaca ketika membasuh di mana? Niatnya itu di mana? Di hati. Jadi yang ada di hati itu dengan niat, bukan hanya dia ya yang di hati ya. Ya. Pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh wajah. Terus yang ketiga ya. Jadi ketika kita kayak gini ya, kita hanya memakai baju panjang, kita harus menghilangkan lilin. Ya, jadi bajunya kita itu harus diataskan sampai sikunya terlihat ya. Jadi ketika air wudunya tidak sampai siku itu wudunya tidak sah. Yang keberapa tadi? Yang kedua itu mengusap kedua telapak tangan sampai siku. Yang keempat membasuh rambut di kepala. Terus yang kelima membasuh sampai mata kaki. Yang keenam ya, jadi kita dalam melakukan fardunya wudu itu harus urut. Pertama dengan niat, terus membasuh wajah, terus yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Yang keempat dengan mengusap rambut di sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Terus yang keenam tertib. Itunya Pak, itu termasuk fardunya wudu. Yang kedua yaitu sunahnya wudu. Sunahnya wudu ada berapa? Berarti selain dari yang fardunya wudu tadi Ya, ada berapa? 1, 2, 3. Ya kita hitung. Coba yang pertama yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama membaca Bismillah. Terus yang kedua mencuci tangan dengan di sela-sela jari. Terus yang ketiga berkumur. Ya, jadi berkumur-kumur termasuk sunahnya wudu ya. Terus menghirup air ke hidung. Terus yang keempat kelima mengusap kedua telinga. Terus berdoa. Itu termasuk sunahnya wudu. Terus selanjutnya itu batalnya wudu. Batalnya wudu ada berapa? 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur. Contohnya pipis, kencing, kentut, terus BAB sebagainya. Terus yang kedua bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan.
fardunya mandi ada berapa? 2. Ada? 2. Fardunya mandi ada 2. Yang pertama Nyanya setiap apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardlillahi ta'ala. Niatnya juga di mana? Di hati. Yang kedua apa? Meratakan air berseluruh. Jadi semua anggota tubuh itu harus terkena air. Ada sedikit pun yang tidak terkena air itu mandinya tidak sah. Itu fardunya mandi. Yang kedua sunahnya mandi. Ada berapa sunahnya mandi? Ada yang tahu? Ada berapa? Coba tangan. Satu yang berani. Ada 4. Ada 4. Sunahnya mandi ada 4. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berwudu. Jadi kita ya sebagai perempuan seumpamanya habis haid, sebelum kita mandi wajib mandi untuk membersihkan haid itu berwudu dahulu. Itu sunahnya itu berwudu dulu. Yang kedua yang ketiga yaitu mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Jadi kalau mau mengguyurkan air itu yang dibasuh itu sini dulu, baru yang ini. Nanti kepalanya itu seperti yang pertama itu ini dulu, karena kan dalam kesehatan sudah seperti itu. Jika mau mandi wajib atau samanya seperti yang pertama itu, jangan langsung kepalanya, tapi bagian tubuh dulu, baru nanti ke kepala. Yang ke berapa tadi? Yang keempat itu apa yang keempat? Tadi 3, yang keempat menggosok tubuh. Paham menggosok tubuh? Paham. Jadi kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita itu dibersihkan. Ya digosoknya dibersihkan. Ya itu termasuk mensucikan hadas besar, yaitu dengan mandi wajib. Ya ini yang pertama yaitu toharoh, yaitu suci dalam menghilangkan hadas. Yang kedua yaitu toharoh atau mensucikan dalam menghilangkan najis. Pembagian najis ada berapa? 3. Saya tunjuk coba. Najis 1. Baul pan najis apa? Najis mau apa? Yang kedua, berarti najis mutawasito. Yang ketiga, bertiga najis mughalladzah. Ya, coba bersama-sama najis mughalladzah itu apa? Najis ringan, yes. Secara istilahnya itu apa? Najisnya air kencing anak laki-laki ya, jadi najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang belum makan apa-apa. Yang pertama di semua apa yaitu najis yang ringan. Cara mensucikannya itu seperti apa? Diguyur saja. Diguyur ya, berarti seumpamanya ada anak kecil bayi yang belum berumur 2 tahun kencing di lantai, itu cara membersihkannya hanya diguyur dengan air. Yang kedua najis mutawasito atau najis pertengahan. Najis mutawasito najis yang apa aja? Bangsa darah, muntahan. Mutawasito ya, najis pertengahan ya. Cara
hukmiyah. Najis mutawasito ainiyah yaitu najis yang Kelihatan. ainiyah yang ke ada wujudnya. Contohnya kotoran ayam ya. Berarti najis mutawasito yang ainiyah itu najis yang ada wujudnya, seperti contohnya yaitu kotoran ayam. Cara mensucikannya dibuang wujudnya, Baunya, warnanya, rasanya sama. yaitu cara menghilangkan najis mutawasito yang Ainiyah. Yang kedua najis mutawasito yang hukmiyah yaitu najis mutawasito yang tidak ada wujudnya. Seperti apa? Bekasnya melebar. Contohnya itu kencingnya kucing yang ada di baju-baju ya. Semuanya kan nggak kelihatan ya. Semuanya cuma ada baunya doang. Cara mensucikannya seperti apa? Sama kayak najis mukhafafah, yaitu cuma diguyur atau ya dicuci lah ya. Biar kotorannya hilang, najisnya hilang. Ya, paham? Insyaallah. Yang ketiga najis mughaladah. Najis yang Berat. najisnya apa sih? Najisnya anjing dan babi dan seanak-anaknya. Najis berat atau najisnya anjing, babi, dan anak-anaknya. Untuk cara menghilangkan, cara mensucikannya yaitu dengan 7 dibasuh air sampai 7 kali, dan basuhan pertama itu dicampur dengan bubuk. Paham ini untuk cara mensucikan najis? Insyaallah. Pertama najis mukhafafah yaitu dengan diguyur. Guyur. Terus najis mutawasito ini ya, yang pertama itu dibuang wujudnya, rasanya, Warnanya, bentuknya. rohnya itu cuman dicuci ya. Terus yang ketiga tadi dengan dibasuh air sampai 7 Kali. Basuhan pertama dengan menggunakan debu. Ya. Ini ada berapa berarti? Ada dua. Yaitu dari untuk menghilangkan hadas dan juga menghilangkan Najis. Ini hadas sudah paham? Insyaallah. Najis? Insyaallah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak ada. Ya, ketika kita akan bersuci itu, untuk cara menghilangkan ini semua itu kita perlu apa sih? Alat. Medianya itu apa sih? Atau Air. materialnya apa sih? Air. Air. Yang terpenting itu ini ya. Yang penting itu air. Yes. Seketika kita di dalam desa atau di rumah kita itu nggak ada air, cara mengganti untuk mensucikan hadas dan najis itu dengan menggunakan Tayamum. Tayamum itu apa artinya berarti? Pengganti suci ya, artinya ganti suci. Untuk menggantikan mandi wajib juga bisa, kan semuanya nggak ada, benar-benar nggak ada air kan bisa menggantikan mandi wajib. Pengganti ya artinya pengganti kalau tidak ada air. Tayamum, artinya tayamum ada berapa? Artinya tayamum 1 niat. Niatnya seperti apa? Yang kedua, niat. Berarti kayak gini ya. Pertama niat ya sebelumnya itu kita harus menemukan tempat yang bersih yang ada debu yang suci ya. Ini dibagi 4. Tadi udah fardunya yang pertama itu dengan niat. Kedua kita tempelkan ke apa? Telapak tangan ke bagiannya ada debunya. yang ada debunya. Terus kita tempelkan ke Wajah. wajah. Yaitu yang kedua fardunya. Yang kedua yaitu mengusapkan ke wajah. Yang ketiga yaitu dengan menempelkan lagi ke tempat yang ada debunya. Terus diusapkan ke tangan sampai
Batangnya tayamum itu seperti halnya batangnya wudu. Pertama yang tadi keluarnya sesuatu dari kubur dan Dubur. Kedua, Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan bukan mahramnya. yang ketiga, Belang akal. Belang akalnya. yang keempat, Tidur tidak menegakkan pantatnya. terus yang kelima, sudah ya. Nah, Sifatnya tayamum. Batangnya tayamum. Ya, tayamum itu diperbolehkan itu ketika apa aja? tidak ada air. Sama sekali ya. Berarti Ah. yang pertama itu benar-benar tidak ada air. Semuanya kita mau sholat asar udah jam 3 kurang udah jam berapa ya? 4. Udah egal ya hampir maghrib ya. Nggak ada air. Kemana-mana cari nggak ada. Kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum karena takutnya itu waktu sholat asar Habis. paham semua materinya. Insya Yang Allah. pertama tadi penjelasan apa? Toharoh. Haramnya untuk mensucikan Hadas. Yang kedua tadi yang pertama kan hadas, yang kedua Najis. juga untuk mengganti jika tidak ada air dengan menggunakan Tayamum. coba ya, ini ada yang maju ya 3 atau berapa? Kan seputar tadi. Iya, Bu. Yang termasuk apa nanti ditulis. Tulis, Bu. Ya di sini nanti yang maju. Kalian sebutkan satu saja yang kalian tahu. Yuk boleh dulu. Satu dulu. Nanti yang maju akan berkata sesuatu. Iya. Iya tahu. Satu saja yang kalian tahu. Sebutkan nanti kalian. Satu saja kamu pilih yang mana ini. Yang itu. Habis. Sini habis. Kurang ekor. Yang keluar. Nanti untuk terakhir ada penugasan ya. Lagi, Ya, Bu. berarti udah satu aja. Terus lagi.
kalian temukan kejadian apa yang pada hari ini, sebenarnya kalian melakukan untuk bersuci apa? Kalau udah nggak usah, itu kan setiap hari ya kan sholat ya, ada kotoran dibuang gitu, berarti itu apa yang kita lakukan pada hari itu dicatat gitu Ya, Bu. Paham? Ya. Contohnya membuang kotoran itu ya, itu tugasnya. Paham? Paham. Atau hari ini kamu mandi wajib tulisin tulis. Udah paham? Nah. Ya, untuk sebelum ditutup saya kasih kesimpulan. Berarti untuk mensucikan dari hadas, itu kan ada dua. Yang pertama hadas kecil, dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil mensucikannya dengan berwudu, besar dengan mandi wajib. Dan najis, untuk mensucikan najis, yang pertama ada najis mukhaffafah, itu dengan diguyur air. Yang kedua ada sitok, yang ada wujudnya itu dibuang wujudnya, rupanya, terus baunya, terus warnanya, terus rasanya. Yang kedua yang tidak ada wujudnya, cuma diguyur dengan air atau dicuci, itu najis. Yang kedua najis, yang ketiga najis mukholathah, itu